Baik, kembali lagi di channel saya Abigas Motor. Nah, kali ini saya ingin memberi review atau tutorial tentang cara penggunaan programmer yang biasa digunakan untuk servis TV, laptop, dan lain-lain ya. Di sini saya menggunakan programmer namanya CH341A, harganya sekitar 30 sampai 54.000 tanpa aksesoris, karena nanti aksesorisnya banyak sekali dan beberapa ya sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, untuk aplikasi yang saya gunakan di sini ada Neo Programmer, ada Hack Editor, terus CH341A, AS Programmer, dan lain-lain, termasuk Ponyproc, kemudian AVR Dudes ya. Dan di sini memang semuanya lebih ke untuk merubah hexadecimal editornya. Oke, sekarang saya akan menggunakan Neo Programmer. Oke, di sini sudah menyala Neo Programmernya. Oke, untuk ininya programmernya namanya CH341A ya, harganya cukup murah, 30.000 sampai 50.000. Dan jika Anda ingin mengcustom nilai speedo itu menggunakan alat yang bernama Smatul, itu harganya menurut saya cukup mahal ya, sekitar 8 juta. Ya, 8 jutaan lah lebih kurang. Kemudian untuk fungsinya sendiri nggak terlalu banyak, dia hanya untuk speedo dan diagnostik kalau nggak salah, seperti itu lebih kurang. Oke, sekarang akan saya nyalakan nilainya speedo berapa, dan ini nggak akan saya potong ya, supaya terlihat tidak memastikan tidak ada editan atau apapun. Oke, itu saya nyalakan, dan ini kondisi LED-nya mati ya. Itu nilainya 981179. Oke, kemudian caranya sederhana. Ini biasanya dipakai buat flash BIOS, EEPROM, TV dan lain-lain ya. Biasanya kalau tukang servis TV yang udah modern itu menggunakan, tapi kalau yang yang belum modern dia tidak menggunakan, karena dia biasanya hanya mengerjakan TV yang belum digital. Oke, sekarang tinggal klik di bagian sini. Di sini ada detect, atau di sebelah sini ada verifikasi. Ini sama aja. Saya akan detect dulu. Oke, nama IC udah keluar. Di sini nama IC-nya adalah 24C04 generic. Nah, ini generic ini biasanya ya ini ya, produk mana aja lah. Oke, sekarang akan saya select, kemudian diselect, kemudian dibaca dulu. Jadi sebelum saya isi data nilainya, itu saya baca dulu. Oke, untuk hasil hexadesimalnya seperti ini ya. Di sini posisinya itu adalah nilainya yang sudah di enkripsi, jadi saya nggak tahu nilainya sebelah mana. Nanti Anda cari sendiri ya untuk nilainya. Mungkin di sebelah sini, mungkin di mana aja, karena setiap IC itu sudah pasti di enkripsi dan nilainya diacak. Jadi ini di Vario, kemudian di Vario New, kemudian di PCX, tempatnya akan berbeda-beda. Oke, sekarang akan saya save file, save, kemudian saya kasih nama. Ya. Oke, saya akan kasih nama Vario. Varionya V-nya kemana? Oke, Vario halogen 98117.9 kalau nggak salah, tadi nilainya segitu. Jadi buat mengingat kasih namanya segitu aja. Oke, file yang tersimpan dia dalam format bin ya nantinya. Ini di New Vario, saya pindah aja. EEPROM, di sini udah banyak sekali videonya, ininya apanya, datanya. Oke, sekarang saya taruh di sini aja dulu. Vario halogen 98. Salah. Oh iya, tadi benar udah. Save. Oke, sudah kesimpan ya dalam bentuk bin. Itu tertulis dengan bin file. Oke. Sekarang saya save ulang. Tidak. Saya save ulang buat backup aja. Taruh di EEPROM, kemudian Vario 150.
125 ini 125 sama 150 sama aja ya. Oke, sekarang saya save. Nah, setelah di save, Anda tinggal erase, jadi dihapus di sini erase IC. Oke, apakah Anda ingin menghapusnya? Ya. Setelah terhapus, maka dia akan 000. Sekarang saya baca dulu. Ini bisa dilihat ya, ini masih ada nilainya. Sekarang saya hapus 000. Saya baca jadinya 000. Oke, sekarang saya akan masukkan nilainya. Itu adalah open. Kemudian di sini saya menyimpan datanya, ada di EEPROM Vario 125 halogen. Ini saya turuninnya nggak banyak ya. Oke, ini data yang ada. Kemudian saya tinggal tulis di sini. Di sini ada rate, ada program. Saya program IC, kemudian yes. Oke. Sukses ya. Sekarang sukses, sekarang saya akan matikan. Dan kemudian saya akan cabut. Ini saya akan cabut. Dan kita lihat nilainya apakah 52.000. Ini tanpa editan ya, jadinya videonya murni. Takutnya nanti dibilang itu dia di dulu pakai programmer, pakai Smartool. Oke, sekarang akan saya nyalakan. Ini harusnya nilainya udah bukan lagi 98, tetapi adalah 551238. Oke, karena memang permintaan pemiliknya juga nurunin nggak terlalu jauh, cuman sedikit kelihatan nggak terlalu capek aja motornya ya. Nah, itu nilainya udah berubah ya, 551. Ini maaf karena LED-nya mati, jadi belum ada backlight-nya ya. Oke, 551236. Oke, saya rasa udah cukup. Itulah cara sederhana menggunakan CH341A, dimana alat ini nggak terlalu mahal dan worth it ya. Kalau misalnya kayak gini saya ongkosin 50.000 aja, saya rasa masih cukup ya, terlalu cukup murah ya. Karena juga nggak terlalu mahal harga alatnya. Harga alatnya ini cuma 30-50.000, berbeda dengan Smartool yang harganya nilainya sekitar 8 juta ke atas ya, minimal mungkin 6 juta ke atas, dan ini cuman harga segitu. Dan untuk aksesorisnya sendiri macam-macam variannya, kayak ini sekitar 20-35.000. Kemudian di sini saya juga punya programmer ini lain, ini dari T-Shop-nya ke ini ya, jadi tinggal colok doang. Jadi SOP-nya itu tinggal ke sini doang, IC SOP-nya. Dan ini saya lagi mau beli yang TS SOP-nya, karena si PCX ini menggunakan model TS SOP. Oke, ini salah satu contohnya di mana saya sudah beberapa kali melakukan percobaan, dan ini belinya online aja yang murah. Kemudian ini hasilnya semuanya sesuai dengan harapan saya ya, dengan alat yang sederhana, nggak terlalu mahal, dan ini semuanya kembali normal. Jadi kalau file dari yang saya dapat dari online ini adalah bukan buat di Indonesia, tapi buat di luar negeri, dan datanya masih saya simpan dengan baik, yaitu dia menggunakan mil per galon. Jadi saat dikontak si PC tersebut ngeluarin tulisannya adalah mil per galon, kemudian dia tidak menggunakan kilometer lagi ya. Tapi untuk PCB fisik ini sama persis dengan yang lokal, sama persis, gak ada bedanya. Hanya saja dia tampilannya menggunakan mil per galon. Kemudian ini diisi data menggunakan PC lokal pun sama aja, nggak ada bedanya. Oke, di sini juga saya ada Vario juga. Pokoknya mulai sekarang tuh banyak sekali saya main sepedo ya. Bukan nggak bisa dari dulu, cuman nggak ada waktu aja. Kalau sekarang saya bukannya nggak ada waktu, bukannya ada waktu juga, cuman kalau saya bosen saya akan mengerjakan ke sepedo. Untuk stiker-stikernya sama aja ya, sama yang lain, cuman saya bisa nurunin kilometer juga. Ini saya juga mulai stok 1, 2, 3, 4, nggak terlalu banyak, karena buat iseng aja. Kalau aku syukur, nggak laku ya nungguin, mudah-mudahan laku. Ya itu kan memang rezeki itu kan begitu. Oke, buat Anda yang mungkin berada di luar pulau sana dan ingin belajar, bisa langsung kontak WA saya, dan nanti insya Allah akan saya ajarkan sesuai yang saya tahu ya. Untuk nomornya silahkan cari di Google, Abdigas Motor. Jadi nggak usah komen juga, Bang nomornya mana, Bang nomor sepatunya berapa, saya juga bingung. Oke, semuanya udah ada di Google.
Oke, saya rasa sudah cukup. Ini salah satu contohnya untuk mencari tahu ya di mana nilainya dia. Karena untuk semuanya diacak. Di sini saya juga menggunakan Notepad++ karena Notepad++ itu di sini sudah tersedia juga kalkulatornya dan mempunyai kolom sendiri, jadi enak. Sebagai contohnya seperti ini. Nah, ini yang data yang barusan. Ini masih dalam format ASCII ya. Ini harus dirubah dulu menjadi hex editor. Kemudian tampilan filenya menggunakan view hex. Nah, ini udah keluar dalam bentuk heksadesimal. Di sini sebenarnya ada rumus untuk mencari tahu di mana letak nilai speedo tersebut. Cuman kita harus mempelajari algoritmanya, di mana I2C ini dia akan ditambah kemudian dibagi dan dikurangin lagi, termasuk trip dan lain-lain ya. Jadi itulah nilai kesulitan untuk merubah nilai speedonya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.